Di kesempatan kali ini, seperti biasa di podcast Chit Chat Tanpa Gibah, kita ditemani oleh anak muda yang bermental baja, gokil abis, yaitu Hafiz. Hafiz your peace. Your peace. Kita coba cari tahu dari mana dia mulai terjun ke industri kopi, jadi barista, membuka usaha kedai kopi. Kalau jatahnya gue belajar sambil magang, itu gue satu. Jadi total 2 tempat gue ngebar. Pernah sempat mengalami masa sulit dan terpuruk akan musibah yang sempat dihadapi. Apa yang lo rasain? Aset lu nggak ada hilang. Nangis gue. Nangis. gue. Tapi sekarang mulai bangkit lagi dengan nuansa baru, kembali dari nol dan memulainya. Gue lihat lu ada suatu pergerakan baru nih. Alhamdulillah. Your peace hidup lagi. Alhamdulillah. Dan dengar-dengar sekarang buka dan berkolaborasi dengan Bandung Ata Kopi. Bener. Seperti apa keseruan obrolannya? Mari kita simak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan selamat menonton. Halo Baraya Draen, ketemu lagi di podcast ya Draen. Kita chit chat edukasi tanpa gibah. Weh, seperti biasa. Setelah tahun baru, podcast perdana di tahun ini nih, di tahun 2002 pasti bakal selalu ada kejutan. Seperti yang udah nih, biasa nih, kalau udah podcast Draen, like, comment, share, bakal ada saldo dana buat 5 orang menanti. Aduh, spesial sama Brother Aing dari Curug yang punya kawasan. Waduh, Sabar, serem. ntar gua kenalin. By the way, gimana kabarnya teman-teman di tahun baru? Mudah-mudahan segala sesuatu yang diharapkan di tahun ini lebih bisa cepat tercapai ya. Dan lebih bisa mudah-mudahan segala doa-doanya, harapannya semua bisa terkabulkan. Amin. Gua kenalin dulu. Apa kabar? Alhamdulillah. Tos dulu. Boleh. Wih. Nah, Anda siapa? nama Hafiz Maulana Fikri. Hafiz Maulana. Maulana Fikri. Dari mana, Hafiz? Dari rumah. Barusan dari rumah. Dari rumah. Dari rumah apa dari kedai? Dari kedai. Wih, udah punya kedai lagi. Alhamdulillah. Ini menarik. Tar dulu. Alhamdulillah udah punya kedai. Alhamdulillah udah punya kedai. Tapi tadi nggak ada kesibukan dari mana-mana dulu, dari rumah ke sini langsung gitu ya? Dari sini sempat ke kedai dulu, baru ke sini. Kita janjian ada berapa lama, seminggu paling? Seminggu lah ya. Seminggu lah ya. Seminggu kurang lebih seminggu. Sibuk? Apa? Sibuk lah ya? Dikit sibuk. Sedikit sibuk. Tapi memang kemarin pun juga cuaca hujan terus. Hujan. Hujan terus, dan gue juga mau podcast, ngobrol, cuaca nggak ngedukung. Waduh. Kadang-kadang kan padahal enak buat diangetin nih. Waduh, jadi pengen. Oke, Bis, kesibukan sekarang ngapain, Bis? Kesibukan masih kuliah. Kuliah. Nerusin usaha orang tua sama kedai. Lumayan. Nih, Baraya Draen nih teman-teman yang pasti udah nggak asing lah. Curug, Sukabakti, Citra, kawasan sebelah sana mah udah pasti komoditasnya kencang. Siapa yang nggak tahu Apis? Apis your peace. Your peace. Welcome, Bis. Selamat datang, Bis. Thank you Selamat nih datang udah kembali. nyempetin waktunya. Terima kasih banget dari undang. Nih. Gue nungguin loh bang. Nungguin gue ini. Buset. Diundang podcast kayak gini serius. Antrian kan itu. What? Dan alhamdulillah kan ada waktu nih. Kan ada waktu, ada momen, terus ada harus diobrolin. Oh ada ya? Ini dia Oh penasaran, ada. teman-teman. Oh gitu. By the way, your peace gimana dulu? Eh. Sekarang buka apa dulu? Sekarang tutup dulu apa gimana sih? Sempat tutup. Sempet 6 tutup. bulan. 6 bulan. 6 bulan vakum. Oke, kan dulu tahan. Penasaran. Sebelum masuk ke situ, Oke. nih biar penasaran teman-teman Baraya. Sebelum masuk ke situ, lu awal terjun di kopi, ya kan? Awal terjun di kopi nih sampai your peace, sampai sekarang seperti ini. Dari mana sih? Gimana ceritanya coba? Penasaran gua. Dari awal banget nih. Awal banget, gua Dari kan awal. juga kenal sama lu setahunan mungkin ya, ada ya? Setahun. Setahun ya? Dari 2021 ya. Dan Iya, gua pun dulu. juga nggak tahu gimana ceritanya. Oh iya, benar. Pengalaman, coba. Sharing coba. Gua awal kenal kopi itu sebenarnya keluarga gua emang dari bokap nyokap ngopi semua kan. Kopi hitam. Nggak kenal tuh yang namanya kopi saset, apaan itu. Jadi masih robusta kan, masih kenalnya robusta. Kopi itu identik sama orang tua gua masih yang harus hitam, kental, pahit, ya kan. Akhirnya gue penasaran nih, kok bokap nyokap gue hampir tiap pagi minum kopi. Akhirnya mulai nyicipin, apaan minuman pahit kayak begini diminum kan. Mulai seiring berjalan waktu, mulai minum gue mulai nyobain nyicip, masuk aja gitu, kayak kopi hitam yang bener-bener pure kopi hitam robusta gitu. Masuk tanpa pakai gula segala macam. Akhirnya gue lulus sekolah sekitar 2016, gue gap year sebelum kuliah 2 tahun. Dan 2 tahun itu gue lama di Jakarta. Tinggal di Jakarta? Gue sendiri tinggal di Jakarta. Mulai melancong nih gue kedai-kedai kopi segala macam kan. Mulai nyobain Mulai ke kedai kopi. Baru kenal yang namanya Arabica tuh ya sekitar tahun 2017-2018 gue. Sekitar tahun
tahun berapa tuh mulai apa film Philcop keluar 2017 atau 18? 17 kalau nggak salah. 15 yang pertama, yang kedua 17 ya. yang kedua. Nah, film Philcop kedua gue coba nonton, akhirnya kok kayaknya industri kedai kopi asik nih, apalagi kenal kopi segala macam kan. Gue masuk kampus 2018, gue mulai kuliah, dan di akhir tahun 2018 gue mulai belajar kopi di kedai kopi waktu itu, di kedai kopi pertama kali. 2018 akhir. Oke. Tangerang. Itu kan gue udah mulai masuk kuliah tuh di bulan September. Oh, berarti lu terjun ke kopi, belajar, terus kuliah juga? Pas lagi kuliah, semester 1. Semester 1. Oke. Di saat itu juga gue langsung terjun ke dunia ngebar. Apa yang bikin lu tertarik ke dunia industri kopi itu, kenapa? Pertama emang bokap nyokap gue kan emang ngopi nih. Kopi, akhirnya gue mulai kenal kopi kan di situ. Cuman kopi yang baru gue temuin waktu di rumah itu kopi hitam pahit, robusta. Akhirnya ya tahun 2017 gue mulai main ke kedai-kedai kopi. Waktu itu gue tinggal lama stay di Cijantung. Di Cijantung gue kenal kedai kopi dan baru pertama kali nemu namanya Arabica. Itu perdana. Apa kesan pertama lu nyobain Arabica? Lucu. Rasanya itu lucu banget. Banyak yang aneh-aneh. Serius. Asem. Nah ini yang bikin pertanyaan gue waktu itu. Kopi yang gue kenal di rumah kok sama yang di kedai kopi beda. Apa nih kopi basi waktu itu kan ada pikir serius. Gue pikir ini kopi kok rasanya asem. Akhirnya gue ngobrol tuh sama barista. Gue lupa lagi namanya siapa ya. Gue nanya kok kopi ini asem. Akhirnya dia ngejelasin, oh ini jenisnya Arabica. Waktu itu seingat gue karena film Philcop ini ya, gue waktu itu mesen Mandailing waktu itu gue mesen. Mandailing. Akhirnya rutin tuh gue hampir tiap minggu gue main kedai kopi. Seiring lambat laun gue balik lagi ke Tangerang. Gue kuliah 2018 September. Dan di akhir tahun 2018 gue mulai masuk dunia kopi, ngebar gue waktu itu. Kalau nggak salah, lu pernah cerita juga ya, orang tua tuh dulu juga sempat jualan kopi gitu ya? Sempat. Kopi ya? giling. Kopi giling. Ya itu ya, berarti yang dikonsumsi di rumah terus, yang robusta itu. Berapa lama orang tua ngejalanin bisnis itu? Dari sekitar sebelum yang namanya kopi saset muncul, orang tua gue udah mulai berjaya di kopi giling. Anjir. Serius, orderannya tuh bener banyak. Di mana jualannya? Di mana? Di pasar apa gimana? Di Pasar Curug. Pasar Curug. Kan ada nih sekarang beberapa tuh Pasar Curug kayak jual kopi-kopi gitu. Seperti itu. Itu yang bokap sama nyokap gue jual. Sekarang masih? Udah enggak. Kenapa enggak dilanjutin tuh? Waktu itu sempet sekitar gua kapan ya? Gua SD, awal-awal SD, itu kan Pasar Curug kebakaran. Oh, sempet kebakaran. Itu bener-bener posisi keluarga gue itu bener-bener di bawah banget, jatuh, nggak punya apa-apa. Akhirnya ya semua mesin penggiling kopi dijual. Dijual. Jadi karena ada musibah di pasar ya itu sendiri ya. Dan sebenarnya kalau nggak ada itu mungkin sampai sekarang bisa lanjut jadi bisnis kopi. Mungkin. Oke, bisa dibilang berarti menarik nih. Lu ternyata punya struktural ya. Iya. Turunan penghobi kopi juga, penikmat kopi di ternyata. Warisan. Tapi sampai sekarang masih menikmatin orang tua. Masih sampai sekarang, masih. Wah, luar biasa. Gila. Kadang-kadang ngopi bareng dong berarti dong. Jarang. Karena lu kan di luar terus kali. Gue di luar. Kalau di rumah mungkin mereka nggak sempet. Nggak sempet. Kan? Wah, luar biasa. Di beberapa momen sempat ngopi bareng. Pagi. Tapi pernah nyobain Arabica nggak orang tua? Pernah gue racunin. Oh, lu bawain? Pernah gue racunin waktu gue bawa. Apa responnya kira-kira? Apa ya? Karena emang waktu itu gue juga masih belajar nyeduh waktu itu. Jadi serving yang gue kasih ke orang tua gue tuh masih sedikit, ngasih segelas kecil lah gitu. Sekitar 200 mili. Nggak puas. Akhirnya gue nyeduh 2 kali. Dan emang masuk, kata bokap gue. Nyokap gue nggak suka, aneh katanya. Tapi bokap gue masuk. Tapi respon bokap masih enakan si robusta kalau diseduh. Lebih nendang. Karena orang tua dulu kan ya itu bener, kopi itu pengennya pahit, kental, hitam. Yang lainnya nggak mau tahu. Kalau ada rasa yang aneh, apa gitu. Nggak suka dia. Gue juga setuju sekali. Tapi ya gimana lagi, memang namanya kopi kan selera ya. Betul. Nggak orang tua, nggak anak muda, punya persepsi masing-masing. Ini menarik ya teman-teman. Ternyata punya struktur dari orang tua juga soal kopi sampai sekarang. Gila, nggak sangka tuh padahal kan. Nah, ngomong-ngomong, terus sampai lu punya niatan masuk terjun di industri kopi nih yang ngebar kan? Ngebar itu berapa tempat tuh dari sejauh yang lu coba gitu? Sebentar sih bang. Sebentar banget.
Berapa tempat kira-kira? Ada 2, 3, 4 misalkan? Secara gua masuk profesionalnya, gua baru sekali doang. Sekali doang. Tapi kalau jatahnya gua belajar sambil magang, itu gua 1. Jadi total 2 tempat gua ngebar. Total 2 tempat. 2 tempat. Dan ada berapa lama jaraknya, misalkan setahun, 2 tahun? Awalnya yang kedai pertama ini gua loncat-loncat. Jadi waktu itu gua masuk, gue searching itu di Google, kedai kopi terdekat. Dapat waktu itu dari rumah. Dapat waktu itu dari Citra. Iya. Akhirnya gua hubungin, ada nomornya tertera, responnya bagus. Jadi gua ucapin secara formal, assalamualaikum, gini. Oh ya udah, lu kapan bisa datang? Kata si ownernya. Bisa bang secepatnya. Ya udah, besok lu ke kedai. Tapi sorry bang, gua masih kuliah. Gua kuliah, sekitar pulang balik kelar jam 4, paling nyampe di kedai sekitar jam 5. Oh ya udah, datang aja jam 5. Ya udah, setiap jam 5 gua datang tuh. Datang pertama kali itu gue nggak langsung nyentuh kopi. Jadi kebetulan tuh tempat lagi mau ganti meja bar, gue jadi juru angkut waktu itu. Jadi juru angkut gue. Apa memang dari awal juga nggak, tujuannya bukan barista atau jadi juru angkut? Nggak ngerti. Tapi memang waktu itu gue cuman tugas gue nemenin si owner ngambil meja bar, ngambil meja bar baru, ngeganti. Baru sekitar jam berapa ya? Jam 10 gue baru nyampe di kedai lagi, nyeting segala macem. Baru gue mulai kenal kopi waktu itu. Baru diajarin ini kopi segala macem, cara nyeduhnya segala macem. Itu tempat pertama ya? Tempat pertama gue. Loncat ke tempat kedua ada? Loncat ke tempat gue itu 2020. 2020. Iya 2020. Nggak lama juga? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan doang. Nah akhirnya tujuan respontifnya nih ketika lu, katanya kan kemarin ini ya lu kan buka juga. Dari situ buka. Alhamdulillah. Ini cukup menarik nih. Teman-teman juga pasti penasaran, dan yang udah tahu pasti wah sekelas Apis gitu kan, jaraknya kenal kopi nggak lama dan ada keberanian buka Your Peace. Your Peace. Nama kopi. Sebelum Your Peace, nama kedai gue jual kopi botolan. Sebelum Your Peace. Oke. Awal 2020. 2020. Jadi lagi ngebar, sempat jualan juga apa gimana? Jadi gue ngebar waktu itu akhir 2009, mulai akhir lah, masuk akhir 2019 gue resign, gue bilang gue fokus kuliah. Awal 2020 sekitar bulan Februari Maret gue main di kopi botol. Kopi botol. Itu berjalan 2 kali orderan doang. Ngap. nggak dapat market apa gimana? Marketnya ada, teman-teman kampus, teman-teman sekolah waktu itu. Cuman gue nggak konsisten nih ngebagi waktu gue. Manajemen waktu gue masih belum cakep lah waktu itu. Akhirnya 2 kali orderan, 2 kali pre-order, gue berhenti. Berarti itu pernah menjalani, lu bikin kopi botolan sebelum Your Peace ya? Sebelum Your Peace. Tapi sebelum gua masuk ngebahas soal Your Peace seperti apa startingnya, mungkin gua mau wakilin teman-teman Baraya dan teman-teman semua yang udah tahu kisah lu Your Peace seperti apa kemarin, yang sempat kena musibah gitu. Ibaratnya kayak gitu kan. Jadi ya bagi gua turut prihatin, turut sangat sangat benar-benar ya, itu sangat musibah yang nggak diduga sih gitu. Dan bisa kok seperti itu ya kira-kira. Nah, makanya gue pengen tahu nih di momen ini, boleh nggak sih cerita dari awal starting ke Your Peace buka dan sampai ada musibah itu, gimana sih sebenarnya dari mulai starting coba? Gue ngebar 2020 bulan Juni, waktu itu bulan Juni. Akhirnya gue ngebar sampai bulan September. September kalau nggak salah gue resign. Awal September gue resign. Jadi mulai gue coba ngebangun itu, gue yakin dulu orang tua gue mau buka usaha kopi. Orang tua gue kan kayak nih anak nggak tahu tentang dunia bisnis nih. Kok berani-beraninya sih minta minjem modal. Gue bener-bener itu gue minjem. Ada niatan balikin buat ngebangun kedai kopi. Akhirnya secara gue obrolan pertama sih lampu hijau. Emang pertama ternyata bokap ngedukung. Bokap ngedukung, nyokap juga ngedukung. Cuman nyokap ngasih tanda kutip, kuliah lu selesain. Benerin dulu kuliah, sekolah, baru boleh start usaha. Enggak, lebih kepada lu silakan buka usaha, buka bisnis. Tapi gue minta catatan, ini bisnis jangan sampai ngeganggu kuliah lu. Sampai ngeganggu, gue bener-bener marah nih. Itu kata nyokap gue, bahasa kasarnya ya. Orang tua ya, biasa ya.
Akhirnya gue yakinin nyokap, ngeyakinin nyokap gue, ngeyakinin bokap. Kenapa sih gue pengen banget buka, dan alhamdulillah. Boleh sombong gak sih? Sombong? Sombong boleh, gibah jangan. Oh, gibah jangan? Iya. Sombong boleh, gibah jangan. Jadi sebelum gue resign, pertama kali dalam hidup gue ikut lomba manual brew. Pertama kali resign? Sebelum resign itu? Oh, sebelum resign? Sekitar beberapa minggu, 2 minggu sebelum resign. Lu ngeberaniin buat ikut manual brew? Ikut lomba manual brew. Dan langsung juara 1. Oh, itu yang di Pamulang. Ya, Pamulang kan? Itu sempat naik tangkal. Sempat langsung naik daun itu saat itu. Itu pertama kali gue ikut lomba. Okay. Dan di saat itu juga langsung gue, oh iya, lo juara 1. Tapi luar biasa sih bener, itu gue cepet nge nih. Kalau lu nggak ngomong ini gue nggak nge. Cepet nge, dan akhirnya mungkin kalau kata orang-orang kopi ini kata kasarnya, wah ini anak baru tapi kok bisa ya potensinya gitu, belum lama segala macam gitu ya, ibaratnya gitu ya. Tapi terus tiba-tiba dengan gebrakan lu juga bikin your piece gitu kan. Iya. Wah, biasa sih gitu, berani gitu. Soalnya hasil dari lomba itu salah satu modal gue juga. Modal gue buat ngeyakin orang tua gue. Gue ngerti loh di kopi buat dari sistem nyeduhnya, tapi secara otodidak gue belajar manajemen kopi itu dari owner gue sebelumnya, tempat gue terakhir ngebar. Gue benar-benar belajar apa itu yang namanya manajemen kedai, manajemen store, cara nyusun nyusun pembelanjaan, pengeluaran, pendapatan segala macam, itu di situ gue belajar secara otodidak. Tahun berapa Your Piece buka sih? Your Piece awal pertama kali itu 2021 tanggal 2 Januari. Udah 1 tahun. Harusnya. Cuman mati suri waktu itu. Your Piece wafat. Oke, Your Piece Januari ya? Your Piece Januari 2021. Berapa lama Your Piece berjalan? Dari awal start itu sampai, gila gue masih inget banget tanggalnya, 27 Juli. Susah move on itu. Gue masih inget banget 27 Juli. Hari terakhir ya? Terakhir Your Piece Open. Sebelum Malapetaka itu datang. Okay. Sebelum kita bahas Malapetaka, Your Piece sendiri, lu terbilang nekat gak sih lu buka Your Piece saat itu? Iya. Dengan kapasitas modal lu saat itu, dan memberanikan diri, meyakinkan usaha ke orang tua, dan lu mencoba untuk, ya gue bisa di kopi nih, gue pengen usaha gitu. Lu terbilang nekat kan? Buat teman-teman yang barangkali pengen ngambil poin dari lu, gimana? Ya ini gue secara ke teman-teman yang nonton, lu pengen buka kedai kopi, perhitungan lu bener-bener matangin, jangan nafsu. Ya, gue ingetin lagi, jangan nafsu. Lu punya modal gede, tetap jangan nafsu. Plan bisnisnya harus benar-benar dibangun. Harus benar-benar dibangun. Jangan nafsu. Karena yang lu jalanin kenapa? Dari problem itu lu rasain apa memang masalah terbesarnya di situ? Itu salah satu kebodohan gua. Itu kebodohan gua. Jadi awal kan sekitar bulan, kan gue dari September nih, terakhir ngebar kan September. Awal September gue terakhir ngebar. Juni, Juli, Agustus, September. Dari September itu gue mulai coba ngecak yang namanya lokasi buat gue nanti buka kan. Akhirnya gue nemu daerah Cukanggali waktu itu. Iya, Cukanggali ya. Sebelumnya ada beberapa opsi. Ada yang lain. Tapi nggak tahu kenapa, emang nggak tahu emang nafsu kali ya, ngelihat ruko kosong segala. Emang tempatnya nggak layak. Cuman ngeliat di tempat kosong. Ada poin parkiran luas, gue sikat sama gue. Dan dicoba untuk maksimalkan beranikan diri ya. Oke. Susah nggak sih ngejalanin Your Piece saat itu? Dengan segala macam hal-halnya lah gitu, di luar musibah lah gitu. Itu apa ya? Nggak soal Your Piece-nya aja ya, maksudnya lu ngebangun dan ngerintis kedai kopi itu versi lu tuh susah nggak sih gitu? Wah, nangis gue bang. Nangis serius. Waduh. Serius. Nah, tapi kan ada pembelajarannya mungkin ada. Tapi memang berat ya. Berat banget. Dan itu pun juga lu saat itu memang lu rasain. Gue rasain banget. Faktor yang benar-benar bikin gue harus benar-benar ngerangkak buat ngebangun kedai kopi waktu itu, di tahun pertama gue, di minggu pertama buka, gue langsung kena PPKM kan. Oh iya,
PPKM yang lagi ketat-ketatnya. Bener. PPKM apa PSBB? PPKM apa ya? Itu udah mulai namanya PPKM pertama. PPKM pertama ya. PPKM pertama. Jadi tanggal 2 gue buka, tanggal 10 PPKM pertama berlaku. Iya. 8 hari doang gue ngerasain nikmat buka bebas. Iya sih, memang kerasa sama gua juga. Soalnya apa yang mandirain kerasanya kan pas starting lu udah wah your piece startingnya luar biasa. Bang, metalcore 8 kilo starting. Woi. Ya, itu kan bagi gua, wih responnya luar biasa nih your piece. Di perjalanan-perjalanan ya mungkin di PPKM itulah. PPKM kayak gitu. itu. Dan itu lu ngerasain imbasnya. Jadi di saat gue bener-bener nggak ngerti pola gue harus kayak gimana buat ngadepin PPKM, bener-bener di situ gue langsung, anjing gue ngapain ya? Iya. Gue mau buka nggak bisa sampai malam. Gue maksimal waktu itu buka jam 7. Jam 7 malam ya. Lu bayangin. Karena banyak razia ya. Razia. Yang gue tadinya buka dari jam 3 nih, jam 3 sore gue baru buka. Gue bisa buka sampai ke jam 3 lagi. Gue harus tutup jam 7. Oke. Tapi sering nggak kucing-kucingan gitu? Pas PPKM kucing-kucingan gitu, maksain gitu? Pernah. Kena razia? Total dari awal gue buka sampai your piece itu tutup secara bener lama banget, panjang. Total gue di razia itu ada 8 kali. Buset. Gila. Tapi nggak, alhamdulillahnya nggak sampai apa ibaratnya itu nggak segel ya. Nggak Cuma ada. dikasih peringatan. Peringatan. Ya bersyukurnya ya pemerintah kita masih kasih kesempatan lah. Masih ada toleransi. ya. Ya ini sih memang sampai sekarang pun juga pandemi masih berjalan terus. Ya Masih. kita yang apalagi di usaha kuliner yang berbau keramaian ya. Keramaian, hiruk pikuk ngobrol gitu. Betul. Ya itu harus sabar-sabar lah gitu. Ini Ya. ngelus dada. Ya kalau mau nyuri-nyuri waktu ya boleh aja, cuma ya pinter-pinter kita sih gitu. Bener. Karena kita kalau nggak jualan nggak buka kedai nggak makan, kadang-kadang gitu kan ya. Iya. Operasional nggak jalan, barisa-barisa kita juga nggak punya pendapatan dibanding Betul. itu. Oke, luar biasa. Tapi itu salah satu pembelajaran momentum yang bagus ya bisa kalau gue lihat. Nah, tutup kena musibah. Kenapa bisa sampai kena musibah? Dan itu apa sih faktor utamanya? Sampai gue denger aset-aset utamanya itu sampai nggak ada gitu. Gitu. Sebelum musibah ini terjadi, Ah. di lokasi yang sama waktu itu, gue kehilangan motor juga. Oh, sebelum musibah itu, Sebelum musibah itu, motor pun lu hilang motor gue hilang di bulan Juni 2021. di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama di kedai gue sendiri. Oke. Siang loh, Iya. siang itu. Dan itu posisinya tuh lu lagi sendiri di situ Lagi atau ada orang-orang yang nemenin apa gimana gitu? Hari Minggu gue lagi buka. Gue buka pagi. Kan masih PPKM. Gimana caranya? Gue pengen secara apa ya? Secara marketing gue pengen ngejar market dong. Akhirnya gue buka pagi. Jam 7 gue udah di kedai, beberes segala macam sendiri. Sempet temen gue datang waktu itu, beberapa datang, nemenin gue ngobrol segala macam. Jam 10 ke 11 dia udah cabut tuh. Jam 10 dia cabut. Jam 11, sekitar jam 11 itu perasaan gue tuh bener-bener mata gue tuh berat banget, ngantuk, bener-bener ngantuk banget, pengen tidur rasanya, Kayak nggak sadar diri kayak gitu nggak ya? sadar. Akhirnya mulai agak berat mata, gue bikin kopi dong, bikin kopi, pengen mata gue strong lagi. Kelar bikin kopi, gue ngerokok. Iya. Depan kedai, di Oke. bawah apa di bagian teras gue kan, bagian depan kedai. Oke. Kok ada yang janggal kata gue nih, apa nih gitu gue. Lu masih belum nyadar? Belum sadar tuh, belum sadar segala macem. Nggak tahu kenapa kan kunci motor gua sama gembok kedai itu kan nyatu. Ya. Akhirnya gua ngambil tuh kunci motor. Ah. Tek. Nggak tahu kenapa emang jalan aja gitu ngambil kunci motor. Taruh tuh kunci motor di atas meja gua. Aha. Gua bakar rokok dulu satu. Ya. Tes. Udah nikmatin, minum kopi seruput. Baru di situ nggak. Motor nggak ada. gua kemana ya? Anjir. Bulan Juni tuh. Ya. Di situ dari sekian lama gua terakhir nangis ya. Itu nangis pertama gua. Aduh. Nangis gua baru pertama kali nangis lagi bulan Juni. Ya udah sih motornya motor backjul inilah. Backjul kan? Hah? Backjul. Gimana ya? Ya gua tahu. Nah, itu ya habis itu di sih, bulan aduh, Juni kan, gila. set, baru jelang sebulan. Baru musibah yang itu dari situ tuh sebulan. Sebulan. Aduh. Lu nggak sempet antisipasi setelah misalkan motor lu hilang, lapor atau lu pasang CCTV segala macam gitu? Jadi gini, motor gue hilang. Ah. Gue lapor dong ke apa namanya? Ke Polres tempat gitu ya, ke Ya. polsek. Polsek. Gue mau bikin laporan. Nah, gue ngeliat nih Pak polisi nih
ya Pak polisi yang pakai seragam coklat, ini yang ngerazia gue kemarin. Gue inget Oh, banget oke. mukanya. Ngerazia motor atau Ngerazia kedai. Oh, ini kedai. Ngerazia Oke, kedai. oke. Bad mood gue. Udah jadi malas. Nggak jadi bikin laporan. Cabut gue. Udah sempat ngobrol kayak, Pak mau bikin laporan kehilangan motor gini. Oh ya udah, STNK, BPKB segala macam. Gua ngeh. Ini orang yang pernah ngerazia. ngebentak gua, iya. Bad mood gua. Nggak jadi gua bikin laporan. Setelah sebulan, itu aset bisa hilang gimana ceritanya? Kan nggak diantisipasi berarti. Nah, gua buka terakhir tanggal 27 Juli. Terakhir 27 Ya kan? Juli. 27 Juli. Kejadian Tanggal 28. Hari Senin. buka 27. Heeh. Terakhir. Buka hari Oke. Minggu tuh, hari Minggu. Heeh. Tanggal 28-nya Senin kejadian. Malam apa? Siang apa gimana? Gue baru ngehnya pagi gue di sana, jam 10-an. Senin. 10 pagi Senin. Kejadian gue di situ. Berarti mungkin pas udah closing 27. Itu kan masih PPKM juga. Gua waktu itu masih dapat kelonggaran, jadi gue sempat nego. Gua disidak lagi, kurang lebih seminggu sebelum tanggal 27, gue disidak. Akhirnya gue nego sama tuh polisi. Pak, bisa nggak sih saya buka agak malaman dikit lagi aja? Ya udah, akhirnya toleransi sampai jam 10. Oke. Jam 10 kan, jam 10 gue close. Hari Minggu tuh, Ya. malam Senin. Close, gue cabut sama anak-anak. Nongkrong di tempat lain. Ya, biasa nongkrong segala macem. Jam 12 malam gue balik ke rumah, istirahat. Karena besok pagi hari Senin gue buka pagi. Itu jadwalnya. Jadi, gue buka. Gue tutup, gue balik ke rumah. Gue dapet cerita. Pas kejadian itu teman-teman gue langsung pada ngontek, Pis, jam 3 pagi itu jam 3 pagi hari Senin ya, jam 3 pagi hari Senin itu di kedai lu ada orang. Oh, seperti ada yang ngasih informasi begitu? Ada. Jadi teman gue sekitar ada 2 atau 3 motor baru balik juga dari tempat tongkrongan. Lewat situ. Situ. Okay. Jam 3 pagi subuh. Itu ada orang posisinya. Ada orang. Mungkin mereka ngehnya nggak taunya bukan lu atau siapa gitu ya. Disangkanya gua malah. Disangkanya lu. Disangkanya gua. Gitu. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Dan paginya jam 10 gua datang ke kedai. Pas gua buka gerbang depan, cek. Gua ngeliat rolling door gua, kok gemboknya hilang. Gemboknya udah nggak ada. Gembok rolling door gua hilang. Oke. Gitu. Pertama kali yang nemuin ngelihat kondisi lu, Gua apa yang lu rasain? Aset lu nggak ada hilang. nangis gua. Nangis. Nangis kedua di tahun itu. Setelah motor lu. Setelah motor. Iya sih, gila sih. Ya gua sih nggak bisa sampai ngebayang gimana, coba udah pasti ya dalam sih gitu. Gila. Suatu apalagi aset lah gitu ya. Gila. Dan menurut gue itu salah satu momen yang kejadian nekat sih orang yang melakukan itu sih gitu. Sampai kedai kopi aja bisa begitu. Apa aja sih kalau boleh di sharing gitu yang aset lu yang nggak ada di situ gitu. Pokoknya kalau mungkin teman-teman ada yang nonton juga nih ketemu Verati Vero 3200D sama grindernya yang tipe doser, warna merah semua, kabarin gua. Grindernya juga Verati Vero warna merah juga ya. Warna merah gitu. 3200D warna merah. Teman-teman. Ya, takutnya nih ketemu di marketplace kan baru Barangkali dijual ada nih. yang Jual. Soalnya lacak untuk tipe serinya tuh biasanya ada nggak sih sebenarnya? Harusnya ada sih sebenarnya. Kalau misalkan lu nge di kardusnya itu kalau nggak salah dia ada nomor seri tanggal keluarnya sih biasanya. Oh ada ya? Gue baru tahu. Biasanya serinya itu. Cuma Serius? kalau dari seri yang udah dari mesin atau grinder itu bakal repot lacak. Oh. Kalau lu nggak apal, kan biasanya suka ada tuh, ya kan dari kardus ya. Tapi kalau dari grinder kan nggak keluar. Nah, jadi repotnya gitu. Kalau orang lihat dusnya itu biasanya dus book grinder atau kettle itu biasanya suka ada seri. Oh ada. Kalau orang ngejual dusnya kelihatan oh ini serinya ini. Gitu. Pokoknya kalau ketemu yang bodong-bodong, lu tau lah ngubungin siapa. Ada aset uang atau apa yang hilang juga? Kehilangan gue ya waktu itu. Mesin 1, grinder 1, mesin kasir gue waktu itu sempat gue kosongin. Jadi kalau mesin kasir hilang aman sebenarnya, tapi tetap harga mesin kasir gue sama printer 600.000 lumayan. Sama ini uang recehan yang gue celengin itu disikat, Diambil juga. diambil kosong. Total kerugian berapa kira-kira? 20 jutaan ya. Kalau sama motor lebih itu. Kalau digabungin nih. Gila sih. Ya wis, maksudnya ya gua nggak mau, bukannya pengen ngebahas itu lagi gitu kan. Tapi ini salah satu menurut gua buat antisipasi dan pembelajaran buat teman-teman nih. Betul. Lebih safety lagi menjaga kedai-kedai masing-masing setelah closing apalagi.
apalagi jam-jam rawan malam kayak gini kan situasinya, waduh sepi kan di mana-mana kan. Benar, sepi pandemi pasti. ini. Jadi menurut gua siapapun yang punya kedai pasti harus punya antisipasi lah kalau sekarang gitu, dimanapun lokasinya. Pasang CCTV lah, Ya, itu pasang lebih bagus. seenggaknya. Biar ada kejadian, ada bukti. Betul.